cara kita untuk menjaga kesehatan tuh menurut Rasulullah itu macam-macam, dan yang dianjurkan Rasulullah misalnya sumu tasiku, puasalah maka kamu sehat. Kenapa Rasulullah seperti itu sabdanya? Karena ketika puasa itu kan apa itu pencernaan kita istirahat. Jadi kalau 9 jam kita itu tidak makan, tidak minum 9 jam atau lebih, maka mesin pencernaan kita itu berhenti bekerja. Ketika berhenti bekerja, istirahat, maka tubuh itu akan memproduksi antibodi. Nah, dengan memproduksi antibodi, daya tahan tubuh kita makin kuat, daya lawan tubuh kita melawan penyakit itu makin kuat. Kalau ada penyakit masuk macam-macam, bisa ditanggulangi, bisa sehat. Itu kira-kira penjelasan mengenai sumutasi puasalah, maka kalian puasalah maka kalian akan sehat. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan bekam. Kenapa bekam itu juga menyehatkan badan gitu. Bahkan Imam Al-Ghazali itu menyarankan kira-kira 1000 tahun yang lalu, beliau sudah menyarankan hadza zaman ini, zamannya Imam Al-Ghazali saja itu banyak makanan yang sudah tidak terlalu sehat, apalagi zaman sekarang ya, lebih tidak organik lagi gitu, berpotensi untuk mendatangkan banyak masalah di tubuh kita. Imam Al-Ghazali menyarankan ya sebulan sekali bekam, atau kita puasa Dawud, sehari puasa sehari tidak, untuk itu menjaga kesehatan. Kenapa bekam? Bekam itu kan sebenarnya mengeluarkan radikal bebas dari tubuh kita, terutama yang ada di terutama kan ada di darah gitu. Radikal bebas itu bisa bisa asalnya dari udara, nah, karena udara kita sudah banyak pencemaran, atau dari makanan, mungkin ada merkuri, mungkin karena makanan kita juga misalnya campuran zat kimia, bumbu-bumbu masak yang bikinan pabrik, kemudian apalagi ya, dari pupuk yang tidak organik, itu kan semuanya ada zat kimia, kandungan kimia. Nah, sebenarnya itu radikal-radikal yang berbahaya atau materi-materi berbahaya ketika kita makan, kita minum, masuk ke darah kita, dan itu berpotensi, terutama itu kan menyebabkan penyakit seperti yang berat-berat itu seperti kanker jantung dan lain-lain. Nah, bekam itu mengeluarkan radikal-radikal bebas itu. Karena radikal bebas itu berat jenisnya kan tinggi, sehingga ketika disedot itu lebih mudah pakai itu dengan bekam. Nah, ketika radikal bebas zat kimia macam-macam dikeluarkan lewat bekam, maka tubuh kita jauh lebih siap menghadapi serangan penyakit. Nah, penyakit masuk nggak apa-apa, COVID-19 masuk nggak apa-apa, dilawan oleh tubuh kita, selesai, kita menang kan gitu. Nah, yang namanya sakit itu kan sebenarnya, penyakit itu kan yang bikin Tuhan. Penyakit masuk tubuh kita, yang menjadi masalah itu mengganggu tubuh kita itu karena tubuh kita itu tidak sanggup menghabisi atau memerangi itu, mengalahkan itu. Kalau tubuh kita siap, sanggup, ya peperangan dimenangkan oleh tubuh kita, ya kan tidak masalah. Itu mengenai bekam. Nah, bekam itu sendiri nanti metodenya kan macam-macam, yang pakai kop itu yang tradisional, yang seperti umum kita. Bisa juga misalnya lewat digigit lintah. Lintah itu kan hewan yang menyedot darah. Yang disedot oleh lintah itu adalah darah-darah yang kotor-kotor, itu maksudnya yang mengandung radikal bebas, yang mengandung zat kimia yang berbahaya. Nah, lintah itu hanya akan berhenti menyedot darah yang orang yang digigit kalau darahnya yang kotor, yang yang bermasalah itu sudah disedot semua. Kalau belum, nggak mau berhenti dia. Itu salah satu model bekam. Yang lain itu pada hakikatnya ya bekam seperti yang dianjurkan Rasulullah. Ada juga misalnya tempatnya Masjid Profesor Greta, itu yang memakai metode yang disebut balur. Jadi tubuh kita diolesi ramuan-ramuan, kemudian dipijat, kemudian kita telentang di atas lempengan Mas Arifin namanya, lempengan kuningan, kemudian pakai kabel ground, supaya ini juga mengeluarkan radikal bebas yang ada di tubuh kita. Itu sama dengan yang dianjurkan Rasulullah, itu model bekam yang lain lagi kan. Pada esensinya sama itu, bekam itu. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan sodakohlah maka
kamu akan sehat, atau sodakolah, obatilah penyakit-penyakitmu dengan sodakoh. Penyakit di sini tuh ada penyakit rohani, yaitu pelit ya. Pelit itu kan penyakit rohani. Apa itu pelit? Itu membuat orang tidak kreatif, karena tidak tidak mudah melepas aset. Itu menjadi sebab dia tidak cerdas menangkap peluang. Dengan sodako ini dari segi penyakit rohani dulu ya. Dengan sodako kita itu dilatih untuk mudah melepas materi, mudah melepas aset, sehingga secara psikologis kita itu mempunyai mental untuk cepat menangkap peluang, cepat menangkap ide-ide baru gitu. Makanya sodako itu mengobati penyakit rohani yang bernama pelit, individu egois macam-macam, sehingga kita menjadi hidup yang lebih altruis, lebih lebih cepat menangkap ide. Makanya juga di situ itu arti penyakit di situ, seobatilah penyakitmu dengan sodako, itu termasuk penyakit kere. Nah, penyakit kere itu, orang kere itu, orang miskin itu kan dia tidak lihai menangkap peluang. Kalau udah diobati lihai menangkap peluang, maka dia akan hilang penyakit kerenya. Itu dari segi rohani. Tapi konteks kita kan penyakit jasmani. Dengan sodako itu kita ada perasaan, kalau belum terbiasa itu ada perasaan tertekan tertentu gitu ya, yang membuat kita itu terlepas dari aset yang kita anggap penting. Nah di situ itu metabolisme tubuh itu akan merespon ini dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Itu pada awal-awal orang belajar sodako. Kalau sudah terbiasa sodako itu menimbulkan kegembiraan, menimbulkan juga kebersamaan gitu, merasa menjadi bagian dari orang yang disodakoi dan seterusnya. Nah itu juga merangsang tubuh kita untuk memproduksi sel darah putih, memproduksi daya tahan tubuh, pasukan yang menjaga kesehatan kita di tubuh kita yang sudah sunatullah disediakan Allah untuk maksimal gitu. Nah dengan begitu yang sakit jadi sembuh, yang sehat tetap bisa menjaga kesehatannya. Kira-kira kayak begitu. Nah kadang-kadang juga ada jamu ya di pengobatan Nusantara tradisional yang umurnya sudah ribuan tahun itu ya. Dan jamu itu sebenarnya kan tidak mengobati secara langsung. Makanya pengobatan pakai jamu, pakai ini tradisional itu kenapa tidak secepat misalnya yang pakai zat kimia? Ya karena jamu itu pada hakikatnya itu membantu dan mengkondisikan tubuh untuk menyiapkan pasukan melawan penyakit. Jadi yang menyelesaikan penyakit itu bukan jamunya itu, tetapi tubuh kita itu sendiri, kan gitu. Nah ini tentu saja berbeda dengan obat yang diproduksi oleh kapitalisme secara umum gitu kan. Ya itu nanti kita bahas berikutnya. Makanya itu mesti selalu obat-obat modern itu mesti menimbulkan efek samping. Lain dengan pengobatan yang didasarkan pada pendaya gunaan tubuh untuk melawan penyakit itu. Kira-kira kayak begitu. Wallahu alam bisawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.